Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, 12 IPA 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang rumpun ilmu kesehatan. Prodi apa aja sih yang bakal dibahas? Pertama ada fisioterapi yang akan dijelaskan oleh Raihan Nisfu. Yang kedua ada farmasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syifaur Rahman. Yang ketiga adalah kesehatan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Rahma Melina. Yang keempat ada psikologi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Boy Prakoso. Yang kelima ada keperawatan yang akan dijelaskan oleh Tumandung Sanggi Gilang. Yang keenam ada ilmu gizi yang akan dijelaskan oleh Farhan Bagus. Oke, kita masuk ke fisioterapi. Fisioterapi. Pengertiannya, fisioterapi adalah program studi yang mempelajari tentang fungsi gerak tubuh manusia, mulai dari cara gerak hingga bentuk otot, sendi, serta tulang. Pada program studi ini lebih mendalami tentang gerak tubuh manusia serta organ tubuh yang berperan di dalamnya. Prodi ini merupakan cabang dari program studi kedokteran atau pendidikan kedokteran. Mata kuliah dari fisioterapi yaitu ada anatomi, pertolongan pertama, kegawatan dan kedaruratan, statistik dan epidemiologi kedokteran, kinesiologi dan biomekanik, terapi latihan, fisioterapi neuromuskular, fisioterapi kardiovaskuler dan respirasi, biostatistik, farmakologi, fisioterapi, dan fisioterapi geriatrik. Universitas yang memiliki program studi fisioterapi adalah yang pertama ada Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Politeknik Kesehatan Surakarta, Politeknik Kesehatan Makassar, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Sumatera Utara. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain karena banyak, jadinya saya sebutkan hanya sebagian saja PTN-nya. Terus prospek kerja dari fisioterapi yaitu ada bekerja di rumah sakit dan klinik yang melayani fisioterapi dan bekerja di berbagai pusat kebugaran. Profesinya yaitu profesi dan karir yaitu ada pelatih kesehatan atlet, penyuluhan kesehatan, dan ahli terapi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurusan farmasi. Jurusan farmasi adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya. Kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Pastinya di sini kamu akan belajar meracik, mencampur, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, kamu juga harus mengetahui bagaimana pengguna obat-obatan tersebut secara aman. Di sini juga ada list-list mata kuliah yang akan kalian pelajari di jurusan farmasi. Di antaranya itu ada farmasetika dasar, farmasi fisika, kimia organik, biokimia, kimia analitik, kimia sintesis, anatomi fisiologi manusia, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya di sini ada beberapa universitas yang menyediakan jurusan tersebut. Di antaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Andalas Padang, Universitas Pajajaran Bandung, Universitas Indonesia Depok, dan sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya adalah prospek kerja di jurusan farmasi. Yang pertama adalah farmasi industri. Prospek kerja farmasi yang pertama ini bekerja di bidang farmasi industri. Pekerjaan yang satu ini cukup banyak diincar oleh mahasiswa lulusan farmasi. Dimulai dari proses pengabdian di bidang industri, kamu akan ditempatkan pada research dan development untuk penentukan formula,
teknik pembuatan dan menentukan spesifikasi bahan-bahan baku yang digunakan dalam membuat obat. Terus yang kedua adalah rumah sakit, apotek, dan laboratorium klinik. Prospek kerja ini bekerja di fasilitas kesehatan. Bidang utama yang memberikan kesempatan besar bagi lulusan farmasi ada pada bidang layanan kesehatan, misalnya rumah sakit, apotek, dan juga laboratorium klinik. Selanjutnya adalah health educator. Sebagai health educator atau pemberi sosialisasi kesehatan ini, kamu bertugas memberikan informasi mengenai gaya hidup sehat dan apa saja yang baik untuk dikonsumsi. Yang keempat adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah juga memiliki lapangan pekerjaan nih bagi lulusan farmasi, yakni di bidang pengawasan obat dan makanan atau BPOM, atau Balai Kota Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM. Dan yang kelima ini peneliti farmasi. Menjadi seorang peneliti farmasi merupakan salah satu bagian dari prospek kerja di Indonesia. Kalau kamu menjadi peneliti farmasi, penelitian yang bisa kamu lakukan adalah misalnya melakukan penelitian terhadap potensi tanaman yang hingga saat ini masih melimpah di Indonesia. Itu saja sebenarnya masih ada lagi prospek kerja dari jurusan farmasi, namun saya ambil hanya sebagian saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan masyarakat. Apa itu kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Bidang ilmu ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungan metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan maupun kesehatan di lingkungan kerja. Apa saja yang dipelajari di kesehatan masyarakat? Mata kuliahnya itu ada sosio-antropokesehatan, psikologi kesehatan, epidemiologi, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, higien lingkungan kerja, pemberdayaan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan renval kesehatan. Universitas jurusan kesehatan itu ada di UI, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Sumatera Utara. Apa sih prospek kerja yang setelah lulus dari kesehatan masyarakat? Prospek kerjanya itu ada kesehatan dan keselamatan kerja itu K3, penyuluh kesehatan dan penelitian dan pengajar di bidang kesehatan masyarakat. Oke, halo semuanya. Sekarang kita bakal membahas tentang psikologi. Apa sih itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia yang dapat diukur melalui perilaku. Prodi psikologi mempelajari banyak hal, beberapa di antaranya mengamati atau mengobservasi manusia, mempelajari berbagai alat ukur psikologi seperti psikotes, lalu statistik, hormon manusia beserta fungsi dan hubungannya dengan perilaku, psikologi dalam pendidikan, klinis, organisasi atau perusahaan, sosial, dan sebagainya. Berarti secara garis besar, psikologi mempelajari tentang manusia dengan perilaku. Kan kejiwaan manusia itu susah untuk diamati. Jadi, psikolog bisa melihat kejiwaan seseorang dari perilaku yang muncul. Lanjut, kita akan membahas tentang mata kuliah. Mata kuliah psikologi. Ada apa aja sih? Ada psikologi sosial, filsafat manusia, statistik, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi faal, psikologi eksperimen, psikologi Islam, psikologi keluarga, observasi dan wawancara. Adapun beberapa universitas ada prodi psikologi. Ini hanya sebagian universitas yang dicantumkan di sini. Ada Universitas Erlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Makassar, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia,
dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kita beralih ke prospek kerjanya. Pertama ada BK dalam dunia pendidikan. Ya, BK bimbingan konseling seperti Bu Lina. Selanjutnya ada HRD atau SDM. Ini biasanya tugasnya tuh mewawancara. Kan biasanya kita melamar pekerjaan. Kita mengirim berkas, menunggu dipanggil giliran wawancara. Nah, isi pewawancaranya itu adalah HRD itu sendiri. Yang ketiga ada konselor. Yang keempat ada psikolog. Psikolog ini cuma bagi lulusan S2. Jadi yang sudah S1 harus melanjutkan ke S2 baru bisa jadi psikolog. Beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada teman saya yang lulusan psikologi, salah satu lulusan psikologi, kenapa sih dia milih jurusan psikologi? Ya kata dia tuh emang dia tuh udah ditakdirkan gitu untuk masuk jurusan psikologi ini, karena sambil dia pelajari efek lingkungan terhadap dirinya sendiri, dia juga belajar seperti apa dan bagaimana harus menyikapi orang-orang yang berada di sekitar dia, dan juga masih banyak lainnya gitu. Dan dia sadar bahwa psikologi adalah ilmu yang membuat dia punya empati untuk lingkungan sekitar gitu. Oke, sekian dari saya. Jurusan keperawatan merupakan jurusan yang mendidikmu menjadi seorang tenaga kesehatan profesional. Kamu akan mempelajari pemenuhan kebutuhan dasar manusia termasuk biopsiko, sosio, spiritual, dan kultural. Tak hanya sekedar sains, tapi juga mempelajari hubungan sosial Gramets, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif, juga memberikan pelayanan kesehatan yang menunjang kesembuhan. Kamu akan berfokus sepenuhnya pada perawatan individu agar ia mempertahankan atau memulihkan kesehatan yang optimal, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Jurusan ilmu keperawatan tersedia dalam jenjang D3, D4, sarjana, pendidikan master hingga doktoral. Pada jenjang D3 menekankan pada praktek keperawatan, sementara pada jenjang S1 menyeimbangkan antara kedalaman teori dan praktek. Program sarjana keperawatan SEKEP sendiri diselesaikan dalam waktu 4 tahun dengan spesialis sebagian berikut: keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan materalis, keperawatan gerontik, keperawatan jiwa, keperawatan gawat darurat, manajemen keperawatan pediatrik, dan lainnya yang kamu pilih sesuai minatmu. Berikut ini mata kuliah yang akan kamu pelajari jurusan ilmu keperawatan: 1. Sains kesehatan, 2. Ilmu biomedik, 3. Ilmu dasar keperawatan, 4. Antropologi kesehatan, 5. Keperawatan sistem pencernaan, 6. Keperawatan sistem respirasi, 7. Keperawatan sistem persepsi sensori, 8. Keperawatan sistem neurobehavior, 9. Komputer kesehatan. Berikut ini adalah list universitas terbaik untuk jurusan ilmu keperawatan terakreditasi A oleh BANPT di Indonesia: 1. Universitas Indonesia, 2. Universitas Pajajaran, 3. Universitas Gadjah Mada, 4. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5. Universitas Riau. Perawatan bekerja dalam sebagian spesialis di mana mereka dapat bekerja sama independen maupun dalam sebuah tim untuk menilai, merencanakan, menetapkan, dan mengevaluasi perawatan pasien di industri kesehatan. Tenaga perawat sangat dibutuhkan, apalagi kini perawat juga sudah terspesialisasi. Beberapa di antaranya adalah keperawatan medika bedah, perawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan gerontik, perawatan jiwa, keperawatan gawat darurat, manajemen keperawatan, serta keperawatan keluarga komunitas. Berikut ini beberapa gambaran pekerjaan untuk jurusan keperawatan. 1. Tenaga ahli keperawatan, 2. Perawatan home care, 3. Asisten dokter, 4. Analis data klinis, 5. Medical representative, 6. Teknisi gawat darurat, 7. Epidemiolog. Ilmu gizi. Pengertian ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi dan pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi, asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi, dan pola makan sehat. Selain itu, juga akan mempelajari pemrosesan makanan, penyimpanan, budaya makanan, serta metode pemasakan.
Mata kuliahnya ada gizi dalam daur kehidupan, imunologi gizi, metabolisme zat gizi makro, metabolisme zat gizi mikro, patogenesis penyakit degeneratif, patogenesis penyakit defisiensi, mikrobiologi pangan, penentuan status gizi, promosi gizi. Universitasnya ada Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Institut Kesehatan Indonesia. Prospek kerjanya ada staf penjamin mutu industri makanan dan minuman, menjadi perencana menu dan gizi di Pusat Pelayanan Kesehatan, peneliti di Lembaga Penelitian Gizi dan Kesehatan, menjadi akademisi.